diri kita Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Allah Muhammad tuh aku ya Tuhan, aku. Jelaskan? Nurnya zatnya, Muhammadnya sifat. Berarti kita nih zat dan sifat. Nah, zat dan sifat itu yang punya Rabbul Izzat, Tuhan nang ampun zat, Tuhan nang ampun sifat. Nyaman gak sudah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad nurun 'ala nurin wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Muhammad Rasulullah rahmatan lil 'alamin wa hudan lil mu'minin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afil abadani wa shifaiha ونور الأبصار وذي الأجساد والأرواح وغذائه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله بحق النور اجعل النور وبحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan al-muqarram wa ja'alana min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa waffiqna li mutaba'atil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسول خير الأنام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي والسر في جميع الأسماء والصفات وبعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى syahda, ketahuilah lagi maqam tauhidus sifat, inilah kesudahan yang diharapkan dan yang dimaksud dan yang dituntut, dan kepadanya lah sampai kebanyakan anbiya dan aulia, dan tiada ada yang melampaui daripada maqam ini melainkan sayyidul anbiya wal mursalin, yakni sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan anbiya dan aulia yang di bawah kidamnya. Maqam-maqam yang di atas yaitu maqam tauhidul zat. Apabila sampai seseorang yang dikaruniai Allah Ta'ala pada maqam ini, niscaya jadilah ia khalifah Allah Ta'ala di dalam bumi seperti Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakannya Allah, kita masih bicara perkara orang yang ingin mengenal Allah itu melalui adalah wahdaniyatus sifat. Artinya apa? Mengesahkan akan sifatnya Allah. Yang terlebih sempurna daripada maqam ini, Pak Bu, yang terlebih sempurna itu adalah Rasulullah. Adapun para wali ini di bawah kidamnya beliau, artinya di bawah derajatnya dari para nabi, para rasul. Nah, kita di bawahnya wali. Bukan berarti dalam pengertian Bapak Ibu sekalian kita tidak bisa mencapai maqam wahdaniyatus sifat, namun yang lebih sempurna itu Rasulullah. Di bawahnya para wali. Nah, kita di bawah para wali. Itu pun jika Allah menghendaki. Nah, kalau orang sudah benar-benar Bapak Ibu sekalian mengenal akan keesaan sifatnya Allah, orang ini nanti akan mendapatkan maqam, kedudukan, derajat sebagai seorang khalifahnya Allah. Khalifatullah. Para nabi, para rasul khalifatullah.
para sahabat khalifatullah, para imam khalifatullah, orang-orang soleh wali-wali khalifatullah, karena mereka mencapai derajat wahdaniyatus sifat. Sekali lagi Pak Bu, bagaimana orang yang benar-benar sudah dia bisa mengesahkan sifat? Bila sudah sampai di sifat nih, jatuh mudah aja lagi. Kita harus mengerti dulu dari mana sifat, sumber sifat ini dari mana, dan apa itu sifat. Sifat itu artinya Pak Bu, segala yang berbentuk sifat. Apapun yang berbentuk sebutannya sifat. Segala yang berupa sifat. Segala yang berwarna sifat. Segala yang berbau sifat. Semuanya itu sebutan sifat. Alam berbentuk, berupa, berwarna dan lain sebagainya, berarti sifat. Kita pun berbentuk, berupa, berwarna dan lain sebagainya juga sifat. Nah, sudah tahu sifat. Sumber sifat dari mana? Jadi jangan kata-kata sifat takutnya orang apa gerang sifat tupang. Nah, ini nangali sifat tupang. Sifat tupang ini orang Batak. Bujulan apa? Sifat tupang. Benar. Jadi jangan nantinya menjawab sifat tupang. Nah, sudah tahu kalau sifat. Nah, sumbernya sifat ini dari mana? Sifat itu Pak Bu sebenarnya adalah tempat berdirinya zat. Sifat itu tempat berdirinya zat, atau sifat itu adalah dirinya si zat. Namun sudah kencangnya apalagi. Sifat itu dirinya zat. Paham nggak sudah? Walaupun sifat bukan zat, namun sifat itu diri si zat. Berarti sifat tiada lain zat. Kadusan cari zat. Wah, mulai ini. Santai aja. Santai aja, mancan. Sudahlah. Kalau sifat itu diri si zat, berarti sifat yang ada pada kita ini, sifat yang ada pada kita ini adalah sifat zat. Sifat bagi zat. Kalau yang ada pada kita ini sifat bagi zat, kita sendiri sudah disebut sifat karena berbentuk, berupa, berwarna dan lain sebagainya. Berarti kita berdirinya kita dengan zatnya Allah. Berdirinya kita ini dengan zatnya Allah. Namun tidak harus mengatakan Allah. Kenapa? Karena sudah berupa, karena sudah berbentuk, agar supaya Tuhan tetap dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Namun sifatnya itu menyatakan diri si zat. Zatnya bujur, kada berbentuk. Zatnya itu kada berbentuk, kada berupa, kada berwarna, tapi dia ingin nyata dalam bentuk, rupa, warna dan lainnya, lalu disebut sifat. Berubah nama aja. Berubah nama Arman waktu bujangan. Nah, mbahnya babine apa? Mau suamiku mbah bana apa? Ubah orangnya nang halam huwa jamengsan. Paham sudah nih? Paham sampai di sini? Nah, sudah paham sampai sini ya? Nah, mulai setelah. Jadi yang berdiri pada diri kita
ini adalah zat, karena kita adalah satu sifat, sedangkan sifat tempat berdirinya si zat. Jangan mencari Tuhan, jelas banget sudah. Yang kedua, siapa lagi sifat? Ini hanya pembukaan lah. Jaka bebinian nak beranak hanya pembukaan satu. Ya belum terperanak lagi. Sifat itu Pak Aibu sebenarnya adalah tubuh bagi zat. Tubuh bagi zat, zat bertubuh sifat. Kalau sifat ini tubuhnya zat, maka kekal qadim wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu, sedangkan zat tadi bertubuh kepada sifat, sedangkan sifatnya alam serta isi termasuk diri kita. Berarti kita ini wujud zat. Kekal ada? Kekal. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekal zat Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Wah, bertemu kan sudah? Bertemu. Nah, enggak ada dibongkar ya, hanya melihat orangnya. Membaca lawar aja udah tahu. Mau tahu banget. Naik bang. Muhammad melihat. Nah, tahu orangnya. Mulai kalau sudah, nah, alhamdulillah. Lalu dia mungkin bertanya, bukankah guru makhluk ini panah dan binasa? Benar. Setiap makhluk itu pasti panah, setiap makhluk pasti muhadas, setiap yang panah dan muhadas pasti hancur. Benar makhluk. Tetapi kita mengertilah rahasia makhluk. Kalau pian bertahan di makhluk, maka pasti hancur, pasti binasa. Namun siapa yang dia mengetahui rahasia makhluk, bakal kekal abadi, daiman abada, daiman abada, kekal abadi. Ada banyak contoh. Orang dikubur puluhan tahun mbak dibongkar utuh, bicara ini bukti. Kalau si kubahan si deh kayak panak kubur ngaran si utuh, kadang mau jadi udin, udah mau. Artinya nangka ini orang tuh kenal lawan Tuhan. Allah muliakan, dirinya dimuliakan dengan dikekalkan. Ayo, sesuai hadisnya Rasulullah, innama khuliqtum lil abadi, hanya saja kekasih-kekasih Allah, para nabi, para rasul, para sahabat, wali-wali Allah, para imam, orang-orang soleh dan nang ma'rifat, kenal lawan Tuhan. Innama khuliqtum lil abadi, hanya saja kata Allah, aku kekalkan. Wa innama tunqalabu min darin ila darin, mereka cuman berpindah negeri, pindah negara, kada mati. Makanya kenapa Rasulullah memberikan sunnah setiap kita ke kubur beri salam, sedangkan salam wajib dijawab, wajib dijawab. Nang menjawab arman mati kah hidup? Hidup. Pasti yang menjawab hidup. Nah di situ aja sudah. Kenapa bila ke kubur beri salam? Mun mati yang diberi salam berapa? Mulai kan sudah, mulai terbuka kan? Nah pembukaan dua. Paham? Begamatan dia belajar ini jangan terlaju.
Kematan. Yang penting kita bisa paham, mengerti, dapat hidayah. Ini tadi dulu dapat nasi daripada dapat hidayah. Bujur kata-kata. Nah, iya jadi ini minta maaf lah, makanya jangan terus serius belajar nih. Allah manang Japaninian tatap Maroko, paham nggak? Ada Allah manang tatap Maroko. Oh itu dikira sidin, dikira bubuhannya Maroko nang negara ini. Nah bapak aja sih memikirkan gula ini kalah manang Maroko, tatap Maroko jadi. Nah kembali kekal. Masya Allah, mudah-mudahan Allah peliharakan kita. Allah peliharakan. Nah, adakah guru bacaan supaya kekal? Ada. Biar tolongi juga nang orang dalam kubur. Tolong. Apa bacaannya? Salawat. Sallallahu Ahmad, Sallallahu Muhammad, Hullallahu Ahad. Amun ahad kalau bercerai, kawin pulang. Kenapa Arman? Salah kata? Punya salah tuh jadi bahas. Kalau asa tentu kada terpisah, kalau asa tentu kada hancur. Sallallahu Ahmad, Sallallahu Muhammad, Hullallahu Ahad. Siapa Ahmad? Nama keesaan bagi ruh. Siapa Muhammad? Nama keesaan bagi jasad. Ruh dan jasad itu esa, bagaikan zahir batin. Kata-katanya dua, ruh jasad. Kata-katanya dua, zahir batin. Hakikatnya satu. Oh, jadi tolongi bila orang yang meninggal bacakan. Adakah pemandian jenazah sini? Nah sebelum memandiakan jenazah, Sallallahu Ahmad, Sallallahu Muhammad, Huwallahu Ahad. Selamatnya, selamatnya. Kubur, biar kuburannya sudah berapa puluh tahun, bahkan abad. Sallallahu Ahmad, Sallallahu Muhammad, Huwallahu Ahad. Yo. Arti ahad, salah. Arti asa, satu jo. Salah. Anda kubari talon nih. Arti asa, arti ahad asa, arti asa. Nina arti asa nah, dengarin. Tuhan beserta hamba satu-satunya. Tuhan beserta hamba satu-satunya. Asa. Itu arti esa. Tuhan beserta hamba satu-satunya. Kalau Tuhan beserta hamba satu-satunya, berarti nyata Tuhan pada hamba. Nyata Tuhan itu pada hamba. Jadi bahas dulu lah, aku belum selesai. Amplokin belum dapat lagi. Kalau sir nang pian artikan sir rahasia lah. Sir bahasa Arab diartikan rahasia. Ini duduknya di mana? Kalau sir atau rahasia maksudnya begini, hamba kenyataan Tuhan. Nah itu sir. Kalau siri lain lagi, ini di atas lagi. Sir di bawahnya, di atasnya siri. Makanya bahasa tuh ada rasa di dalam rasa, ada rahasia di dalam rahasia. Siri itu maksudnya apa? Nyata Tuhan pada hamba, itu siri. Kada sir lagi, sir aja sudah bagus, apalagi siri.
Allah beri hidayah. Ya, itu arti esa. Jangan hanya tahu qul huwallahu ahad. Katakan ya Muhammad bahwa Allah itu esa. Itu arti kekanakan PAUD, TK PAUD-nya apa? Bujur ada. Namun nang kaya nang ada nang ini kada TK PAUD, ini TK Quran. Aduh. Maaf nih, minta reda lah, minta reda nah. Ujar Imam Busairi dalam Burdah, buka Burdah. Syekh Syarafuddin Muhammad bin Sa'id Al-Busiri mengatakan apa? Wa nafsuka tibli'in tuhmilhu syab'ala khubur radha'i wa intaqinhu yanfatimi. Apa aja sih? Maaf, ini kan udah nang menghinakan. Imam Busiri madang nafsu itu seperti kekanakan. Artinya apa? Biar sudah tua umur 60 kada tahu di Tuhan kekanakan. Umur 60 di diri kada kenal kayak apa? Kada lawas doa kalau hidup 60 tak kada paman doakan kada lawas. Pokoknya kita nih mau kada pian tadi hulu nang kedudik bujur kada bujur ya Allah. Bila kada buat pian nang dulu pasti ulang nang kedudik artinya guru nang dudi jurang. Nah, kayak nafsu ini kayak kekanakan. Di dalam mahfuzat ini perkataan ahli hikmah. Ujar ulama, maaf ulun kadang menghinakan, ulun mengatakan ini supaya ini menjadi cambuk semangat. Apa ujar ulama ahli hikmah? Al-alimu kabir, orang alim itu besar. Inkanat muhdasan, walau inya anum, walau muda. Sebaliknya, al-jahilus saghir, orang bodoh itu kecil. Inkanat syekhan, walau tuhan. Maaf, minta reda, minta halal. Ini bukan menghinakan, ini sebagai cambuk agar supaya kita semangat. Paham? Bukan menghinakan pian nang Tuhan kata. Bukan itu ulun maksud, kalau boleh. Betulahan ulun tahina pian, lagi tahina min Tuhan. Tak pada dicumin Tuhan sini. 2 tahun bolak balik kan ada pahamnya. Sian aja bang guru mbah nu bermalam di sini, mbah nu bermalam di sini. Jak ada juga tuh ada lagi anak bermalam di rumah mana ada hambatan. Alasannya apa? Berarti itu kan pertanda guru pada payu. Terus sudah nggih sadar aja bang pada payu. Saudara, lanjut. Masya Allah. Nah, sifat. Jadi sifat tadi tubuhnya zat. Naik lagi. Siapa zat? Nah, sifatnya sudah tahu siapa zat. Sopo pak zat. Sopo. Orang ngerti. Nah, karena sidin kadang ngerti, kita jelaskan. Orang paham. Sebutnya lagi orang popo. Jad, nang kita katakan jad itu tiada lain nur Tuhan. Dengar tuan-tuan guru, jangan mendekati orang, bahwa jangan mengenal jad, jangan hendak belajar jad. Kena dulu, kenallah, tahulah makna jad ini apa. Ada guru hadisnya, aku tahu hadis itu. Tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi zatillah. Aku tahu hadis itu, tapi kenapa aku mengajarkan tentang zat? Salah paham mengartikan itu salah paham. Ujar Nabi,
pikirakan makhluk, jangan memikirkan zat. Nang jangan dipikirkan zat itu jatuhan nang sesungguhnya, jatuhan nang sebenarnya itu jangan dipikirkan. Yang disebut kunhi zat itu kalau dipikirkan. Kenapa? Nabi serta Rasul pun tidak diberitahu, bahkan malaikat yang dekat dengan Tuhan tidak diberitahu hakikat jatuhan sebenarnya. Itu nang jangan dipikirkan. Nang dikatakan zat, nang dimaksud nang ini itu bukan jatuhan sesungguhnya, itu nur Tuhan. Nur Tuhan itu zat. Nah makanya belajar nih habis-habis berdalil salah pulang, kasihan umat. Mentang-mentang hafal hadis artinya tahu, kurang perhatikan dulu nih kemana jalurnya. Nang kada bolehnya. Jadi zat itu adalah nur Tuhan. Kalau zat itu adalah nur Tuhan, berarti Pak Bu, nur inilah yang bernama Allah. Kalau nur ini bernama Allah, berarti zat Allah. Zat Allah itu ya nur. Zat Allah itu adalah nur. Anda tahu? Sedangkan zat, nah ampunnya zat tadi, Tuhannya zat, pemilik nur, itu tidak satupun yang diketahui mengetahuinya. Sambatannya Rabbul Izzati, Tuhannya si zat, Tuhan segala zat, ini tidak satupun yang mengetahui. Dan ini nang kada boleh dipikirkan, kada boleh dicari. Rabbul Izzati, kalau zat Tuhannya nang nurnya boleh. Mau belajarnya angkal-angkal mau ya, paham sudah? Paham kah? Yang mana zat Allah nur, nang gak boleh. Rabbul Izzati, nang ampunnya si zat, nang ampunnya atau Tuhannya sekalian zat, itu nang gak boleh. Wala tafakkaru fi zatillah, itu nang gak boleh. Namun kayak ini beliau nah salah buatnya nenek ngaji kesenang malu apa coba belajar zat boleh. Boleh capoknya. Jadi nur itu yang bernama Allah, dan itulah zat Allah. Ulangi dan ulun tanya, zat Allah itu siapa? Nur. Zat Allah itu adalah nur. Sekarang zat tadi menyatakan dirinya melalui alam semesta dan diri kita disebut sifat. Sedangkan sifat tubuhnya zat, sedangkan sifat dirinya zat. Berarti yang ada pada diri kita adalah zat Allah. Kamana cari zat Allah? Salaman zat Allah. Hanya saja kita tidak harus menunjuknya, menyebutnya Allah, karena sudah berupa berbentuk. Setiap ada rupa, ada bentuk, ada nama, betul kan? Tiap rupa, tiap bentuk yang berbeda, ngarannya berbeda. Tapi tahu sudah itu zatnya Allah. Jadi salaman ini zatnya Allah. Kenapa? Berarti salaman ini nur Tuhan. Di mana ada nurnya? Nah, di sini. Di mana ada nurnya, di situ yang punya nur. Sekali lagi, di mana ada nurnya, di situ yang punya nur. Di mana ada zat Allah, pasti ada nang Tuhannya si zat tadi. Kenapa? Karena Tuhan maha meliputi. Masya Allah. Kalau Tuhan maha meliputi, berarti kita ini Pak Alboy dari awalnya, dari penambayan kada sing pisahan lawan Tuhan, hanya saja kita tidak mengetahuinya. Mulai dititikakan, habis kesadaran, mulai dititikakan
tadi mulai jadi nih, mulai kakanak ditasmihin nang dititikaan deh pada berpisahnya lawan Tuhan sampai nah kecubutan wa huwa ma'akum aynama kuntum, aku Tuhan serta kamu di manakah. Jadi kita ini kada pernah berpisah lawan Tuhan. Amun pian berpisah lawan Tuhan, maaflah, minta maaf, sembahyang sirik. Udah ngari Tuhan guru sembahyang sirik. Mun berpisah lawan Tuhan sirik. Berzikir sirik. Dangari dulu habis-habis. Puji sembahyang sirik. Dangari dulu. Sembahyang sirik. Kenapa berpisah lawan Tuhan? Kalau berpisah lawan Tuhan berarti ada yang menyembah, ada yang disembah, dua. Mensekutukan Tuhan ini kada mengesahkan. Jelaskah? Berzikir sirik namanya berpisah lawan Tuhan berarti ada yang memuji dan dipuji. Orang asakan. Hati-hatilah. Jangan rame terus beramani, jangan rame terus. Ini rame terus bila rame pawai lulil. Sudah tahu aja pawai itu artinya beremian. Bahasa batu licin. Pawai itu artinya beremian. Bahasa Arab celaka. Kenapa beribadah pawai lulil musolin aja di umur ini puasaan tarawih beremian. Pelan lagi, esakan benar-benar, esakan. Jadi yang dikehendaki maaf minta reda minta halal, minta maaf minta reda saat kita sembahyang, saat kita sholat, sebenarnya Pak Aiboy memperhatikan al-haq, memperhatikan Tuhan yang sudah dia nyata kepada nurnya, sedangkan nurnya jatnya tadi sudah berupa kita sifat nyata itu yang dihadiahkan. Mahayal kemana? Jelas kasudahnya. Jadi jangan beramal itu mahayal, jangan berhayal. Ambil contoh aja, ambil contoh. Ji, naik ke sini naik apa? Ke sini naik apa? Naik motor lah. Kunci di mana? Mulai tadi pian duduk main nyatakan kunci lah. Kada sidin haji ini nah haji datang ke sini naik motor. Dari sidin duduk kada main nyatakan kunci. Kenapa? Ada. Membujur dan sembahyang Tuhan ada. Kenapa diingat-ingat? Orang kidam sedih. Salah sudah. Camuk. Camuk itu apa guru? Mucai. Nang sudah ada jangan diingat-ingat, nyatakan aja. Contoh mudah. Bu, belum bertahun kesini tak bawa susu ada. Tadi kan lelakian sudah kunci binian pulang tak bawa susu ada. Tak bawa tarus gitu. Nah ngaran tak bawa tarus pian kenang pian ingat kan ada. Kada kalau ingat tak bawa tarus. Nah sama pian lawan Tuhan wa huwa ma'akum. Kenapa diingat-ingat? Maksud diingatnya itu Pak Ibu memperhatikan al-haq Tuhan yang nyata pada diri melalui zatnya yang disebut nurnya yang sudah jadi kita dan semesta alam. Tuh sembahyang kah, berzikir kah, baca selawat kah, banyak beramian aja. Makanya pawai itu pian taulah Pawailul itu salah satu nama neraka wail. Jadi orang-orang yang beramal beribadah tanpa dia mengenal Tuhan itu neraka wail, pawailul. Nerakanya neraka wail. Nauzubillah, mudah-mudahan kita kada termasuk. Jangan lagi beramian. Masuk jangan beramian pinandu Pak. Kawai
mulai takbir hingga salam dan tahu diurangnya disambat. Nang nyata benar waktu sembahyang tuh waktu membaca tasawuf asyhadu an la ilaha illallah disambat ya, diipiri, ditunjuk ya tuh ada tahu jubulnya. Maaf Pak Bu, maaf boleh belum berdiri. Disambat asyhadu an la ilaha illallah, disambat, ditunjuk ya, betul ya, diitihi pula, disebut ya, disambat tuh ya, disebut ya, disambat memorinya aku naknya nyalakan aku aja nih, disebut tuh ya, disambat arman kenapa nih, disebut, dilihat, ditunjuk. Kenapa ada pinando waktu pian mengatas syahadat bertunjuk ini simbol isyarat ke diri ini orang mana nah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ulun kada meninggalkan, ulun pecahan supaya tak para anak malam ini babanakan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Saat apa Tuhan bernama Allah? Tuhan yang sebenarnya tidak punya nama. Itu Tuhan sebenarnya. Nah, yang kada tahu di Allah ini ulun pertanyakan. Begitu Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nurnya, hanya Tuhan bernama Allah. Berarti Allah itu nur. Nah, begitu nur jadi alam semesta dan diri kita bangaran wujud Muhammad, berarti Allah Muhammad asa johir batin, lalu disambat nur Muhammad, padahal itu dua, jadi nurnya bernama Allah, Muhammadnya kejahiran nur nang alam lawan kita, sambatannya wujud Muhammad, lalu disambat selajur nur Muhammad. Paham tak sudah Nur Muhammad? Paham tak sudah? Saalaman ini Nur Muhammad. Nang mana nang ada Nur Muhammad? Arti Nur Muhammad Allah Muhammad. Nah itu nang bisa hadatakan. Nah. Artinya ada sumber. Ya aku nang ini napar man. Ini bahasaku nang waktu aku di India lawas. 2 hari aja bang, ini lawan Sahrukan semalam main peleng, ini. Tapi main pelengnya kan ada di India. Mau ditampurnya kasarnya, Nina apa ini? Tombol, jangan bang, ditambah turun ke rumah, kenapa tambah? Ujar Sarukan kan kuci-kuci kota mau tambah nggak ada tahu miang kata membantu miang, kenapa? Bau orang hanya bau mas orang bau gulung-gulung bahas dan tanang apa? Bani paham nggak sudah? Nah, berarti seluruh alam dan diri kita Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Allah Muhammad itu ya Tuhan, aku jelaskan nurnya jatnya, Muhammadnya sifat, berarti kita ini jat dan sifat. Nah jat dan sifat itu yang punya Rabbul Izzati, Tuhan nang ampun jat, Tuhan nang ampun sifat. Nyaman gak sudah? Nah tetap anak. Nah bu, malam kada tahu Tuhan gaib Muhammad nang di Madinah. Nah udah jelaskan siapa nang di Madinah. Ini belum tentang khalifahnya, belum, hanya tentang dari sini karena pian hanya tahu nang khalifah. Kalau kada tahu khalifah siapa khalifah di sini dulu titiannya, berarti mau sampai di sini nih 2 jam kita nih, ini pukul 12 aku tentu.
Mon Arman yakin ditungguinya ini, tapi tetap publik. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang begini, bagaimana keberadaan zat tadi lawan sifat kita nih, diri zat dan diri diri zat dan diri sifat kita nih, zat dan sifat. Hati-hati, nah hati-hati, jangan batahan di sifat dan jangan juga batahan di zat. Harus kita berpegang lawan nang ampunnya sifat, lawan ampunnya zat. Ini sudah kenal, nah jangan dipegangi. Sifat itu dari zat, nah jangan dipegangi. Sifat zat pun jangan dipegangi, karena ada lagi yang pemiliknya zat, Tuhan yang ampun zat, sebutannya Rabbul Izzat. Kayak apa supaya kita ini benar-benar wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Hendaklah kita ini berpegang, berserah kepada yang benar-benar hidup, lagi yang benar-benar hidup, yang ada pematian, ada mati. Jadi jangan menyangkalah wali-wali nang habis umur meninggal mati katulahan, apalagi dia menyangka Rasulullah tulahan. Quran memadahkan, janganlah engkau menyangka, jangan engkau mengira, jangan engkau menduga orang yang berjihad di jalanku kata Allah mereka mati, tetapi bal ahya, mereka hidup. Dan yang hidup itu ada di diri, ada di diri. Untuk mengetahui nang hidup nang ada di diri, kenali siapa diri. Nah main lagi gitu, sarah dalangnya aman ke buahnya. Tapi bertamu ya Allah, memperjalanan kujuk kalau bertamuan duit habis. Makanya beginian, jangan himung bila lelakian membawa perjalanan singgah makan kada. Himung dibawanya berjalan. Oh, sana kemari dia harus mulai pukul 5 sampai pukul 10 malam membakso ya ada. Sakit barangnya. Itu yang mau ampun kuitan han anakku ya payu. Takutnya anak makan apa nak? Bah, main aja sakit barangnya. Ya apa? Orang membawa anak orang tuh dibawa makanan, dibawa singgah minum napaka, ngini, saya peminjam, kendaraan minjam, minyaknya ada diisi apa, duit kalau sama, aduh, ini armananya kada sakit lagi barangnya parah. Nah, makanya jaka kawin non aku kubari minta lo. Nah publik pula ulun menyegarakan apa namanya pikiran pian dengan lelucon itu supaya nyaman selanjutnya kau masuk pula. Nya bilanya tegang otak ini tak kariuk. Nah lalu ilmu itu ngalih masuk. Begitu pian bau tertawa terbuka sedikit. Nah bila terbuka gue ulun nyaman masuk. Tak salah pulang kan salah aja guru ini terus masuk ulun kawa memasukkan ilmu kayak itu komandan hai kadang kayak ulun kadang kau memasukkan karena ini di batu licin. Susu jangan ada terbawa maaf piannya. Nah ayo berpegang nang maha hidup ini siapa? Nang maha hidup akan sifat jat, nang maha hidup akan jat nang itu adalah Tuhan yang ampun jat. Tuhannya nang dipegangi,
Tuhan yang dipegangi siapa? Nang ampun sifat, ampun zat. Ambil ke diri. Sebenarnya siapa diri kita? Diri itu apa kira? Diri itu apa? Kalau bahasa Indonesianya apa, Arman? Diri. Bahasa Indonesianya apa namanya? Ejaannya. Diri, ejaan diri apa? DIRI. Oke. Diri. I insan. R rahasia. I ilahi, artinya Tuhan. Diri insan ini rahasia tuh. Dikira diri pian lah. Pabila mula diri. Banyak orang-orang sombong tanpa sadar, tanpa sadar kita ini telah sombong. Quran mengatakan la tamshi fil ardi marah, janganlah kata Allah engkau berjalan di muka bumi Allah dengan berlaku sombong. Jangan sombong. Siapa orang sombong? Orang yang tidak kenal akan dirinya itu sombong. Di dalam hadis, kalau ada sekecil zarah nang kaya debu sombong, haram surga, haram. Kada berhaknya masuk surga. Mencium bau surga juga ada. Apalagi masuk surga kalau ada takabur. Orang takabur itu kada melihat. Kenapa? Kaur. Kada tahu di diri. Nah, itu diri insan rahasia ilahi. Diri insan ini rahasia tuh hanya naik lah. Mulai situ dulu bagaimana ulun menuntun supaya jelas. Karena bagi pian mungkin mengaji ilmu nang ini hanyaran atau juga hari sampai mengaji tapi kada saw tuntung. Kenapa? Kawin masalahnya lompeh mengaji nggak tahu di nyaman hampir mengaji. Jangan tahu aja dulu pada kait ujur. Apa kuitannya jadi mencauinya. Kuitannya di mencauinya kata tahu nyaman jak kawin ini dulu pada kait. Bingung aku. Ujar kait sebelum ikam nih kuitan ikam dulu. Jangan maunya ikam nih mana. Hanya kita bicarakan sebenar diri. Sebenar-benar diri adalah ruh. Karena ulun jelaskan, biar dulu kita ulun kan sudah di dunia aja ulun kada enak meninggalkan pian, apalagi karena di akhirat. Makanya doakan ulun, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat. Sebenar diri adalah ruh. Sebenar ruh adalah Allah. Jangan dibahas dulu, nanti ulun jelaskan. Bukan ulun memadahkan kita bertuhan ruh, kada. Biar aja dulu. Sebenar diri adalah ruh. Sebenar ruh adalah Allah. Sebenar Allah adalah Muhammad. Sebenar Muhammad jat wajibul wujud. Hanya ulun jelaskan. Jangan dibahas. Mungkin nomor amplop perpian juga. Sebenar diri tadi adalah ruh. Artinya apa? Hakikat manusia bukan dilihat dari jasmani tetapi rohani. Itu diri kita. Diri kita sebenarnya bukan jasmani, bukan yang sebongkah daging, bukan. Ruh apa tadi? Sinyalnya kuat benar. Ini tawa kalau anda bang. Tapi 10.000 nih. Ruh. Sebenarnya diri ini lain jasmani, ruh. Dia ngerti lah makna jasmani itu. Jas, kalau ini bujur, jas baju, ya jasad. Mani sifat ma'ani, belajar sifat 20 lah. Sifat ma'ani itu apa? Kudrat.
iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Sifat ma'ani yang 7 ini disebut rohani. Nang 7 tadi betubuh jasad, lalu ngarannya jasman. Sam nyambut aja bisa, kalau tahu juga jasmani nih. Nah, apa gerak artinya? Paham gak sudah? Nyata loh nang 7 sifat tadi, nyata nang 7 tadi, makanya disebut jasmani. Artinya jasad itu mazhar, kenyataan daripada 7 sifat tu Allah, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Yang 7 ini disebut rohani. Hanya tahu nyambat ya jasmani. Enggak sudah? Ini melihat. Lalu ruh bangaran basar, mendengar, lalu ruh dipadakan sama, berkata, lalu ruh dipadakan kalam, bergerak, berdiam. Gemah pula, aduh, kasihan biar ke belakangnya, belum menggaya si Dinder. Nah, bergerak, berdiam, kudrat, ruh. La tataharraku zarratun, kada bagarak jasad sedikit jua pun. Bebacaan gini kan awak kalam Allah illa biiznillah, kalau kada geraknya ruh. Kalau dia mati kada bagarak jasad kalau kada izin Allah. Aku tahu ini itu terjemah ni makna kada bagarak awak mun kada gerak ruh. Hanya pian paham, berarti ini gawian siapa? Ruh. Naik lagi. Bila pian bertubuh jasmaninya hancur. 1, hancur. Bila pian bertubuh jasmani nangin aja, beribadah kada diterima karena hukumnya muhadas, kotor. Paham kah? Bukankah saat kita beribadah harus dalam keadaan suci? Bila pian tahu awak pian nangin aja muhadas asalnya hadas itu kotor. Muhadas isim fa'il, nama ngaji nahone isim fa'il muhadas, orangnya nang riga. Dia rajin sembahyang kada tahu di diri riga. Amalan maka bersambung amalan muhadas. Nyaman lah kada tahu di diri, sudah sombong, kada mencumbu surga. Kada mencumbu surga. Makanya jangan sombong hidup. Sugih kada asal ATM 10. Saya boleh mau sebutin ATM tujuan 5M 10 berapa? Hitungan. Namun 10M berapa kok? Oh, Allah, sinyalnya buat benar nih, pikiran ke situ aja, hati-hati, kasihan Pak Aiboy, kasihan nang beribadah, nang tatahan di syariat, Pian tahulah arti syariat, kasarnya maaf minta reda, syariat itu kulit. Jaka buah tuh kulit durian, itu digugut sih dok, mau kada hancur bibir. Syariat tuh kulit, tiap kulit ada isi. Nah, jadi dua-duanya syariatnya dipakai, hakikatnya dipakai. Karena kulit perlu isi perlu kulit. Syariat hakikat. Nah, mantap. Johir batin, jangan syariat aja. Kulit, namun kulit nang ibaratnya kan apel langsung digugut ke bapak. Yang mana apa? Nang durian gugut pak. Engkau ada membeli bibir. Ayo situ hancur bibir. Durian digugut kawah hancur. Nah,
itu gin bapiraga harap benar mentang-mentang suara bagus, bacaan mentang-mentang pondokan lulus memimpin acara, padahal masih muhaddas. Inya kada sadar, memang orang kada sadar ini pak iyanya. Habis saya kisah, jadi orang kada sadar ini pak iyanya. Orang sombong tuh nya kada sadar sombong. Orang takabur tuh nya kada sadar takabur. Bersadar aja. Bersadar. Lanjut. Sebenar diri adalah roh. Sudahlah. Hakikat diri kita adalah rohani, bukan jasmani. Sebenar roh adalah Allah. Bukan kita bertuhan roh. Bukan, dengari dulu. Sebenar roh adalah Allah, bukan kita bertuhan roh. Kenali dulu roh ini dari mana. Roh itu dari nur. Nur itu mengatakan dirinya ana abul arwah, aku yang menjadi ruh, sedangkan nur itu bernama Allah. Maka itu sebenar roh adalah Allah, karena roh dari nur yang bernama Allah. Jelas? Bukan bertuhan roh. Dengari dulu, makanya ulun kada meninggalkan ulun dijelaskan. Puas kah sudah? Kayak pak ada puas 2 kali keluar. Maksud ulun kan, nah sebenar diri roh apa? Roh Allah 2 kali keluar sudah. Ikam ini apa kisahnya? Woi, nang 2 kali keluar kenapa? Ini penjelasan buntungnya. Anu banget ini, heran. Pekawanan bagus nih kira-kira anu apa ngarannya jorang. HP-nya nih HP Oppo nih nek. Oppo iki. Saudara, jujur kalau sebenar roh adalah Allah. Sebenar Allah adalah Muhammad pulang. Allah tadi siapa? Nur Tuhan. Kalau begitu nur Tuhan jadi alam dan diri kita, bangaran wujud Muhammad, maka itu sebenar Allah adalah Muhammad itu kadalain wujudullah, salaman wujudullah, namun wujudnya bangaran Muhammad. Karena itu kita sebut la ilaha illallah. Illallah itu adalah Muhammad. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allahnya ya Muhammad. Allah puji namanya, Muhammad orangnya, wujudnya, rupanya. Nggak ada dijelaskan, makanya jadi bahas dulu. Jelas kah? Sebenar Allah adalah Muhammad. Nah Muhammad itulah zat wajibul wujud. Maaf, ini bungkas saja lah. Tidak akan pian temukan Tuhan walau sampai dalam kubur, bahkan sampai di hari kiamat di padang mahsyar Tuhan gak ada, karena Tuhan sudah nyata wujud Muhammad. Kita mengharap syafaatnya Rasulullah ya, karena Muhammad Rasulullah yang di Madinah itu kada lain suri tauladan uswatun hasanah. Tuhan selamanya tidak akan muncul. Ingat, Tuhan selamanya tidak akan muncul. Maksudnya kada berikut teng Tuhan kada, melainkan Muhammad itulah orangnya yang paling sempurna. Rasulullah Sayyidul Wujud, Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah. Sampai di hari kiamat pada masa jenak mencari Tuhan ada dalam kubur gini. Jadi berharap mudah-mudahan kita yang menuntut ilmu, wabil khusus keluarga Bapak Haji Aspandi, semua kita dapatkan Bapak Haji Aspandi, semua kita dapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin. Jangan cari-cari Tuhan. Tuhan sudah menyata. Nah, siarnya lah nang dulu mati, iwas sampai. Guru kena aja mati. Kawakal guru kada kawakal. Alhamdulillah kita masih Allah berikan umur. Alhamdulillah. Kan tak kumpul pulang, mudah-mudahan di dunia tak kumpul, di surga tak kumpul. Nyamannya dudukan dapat ilmu, dapat doa, dapat nasi, nak dapat apa lagi? Aduh, dapat duit itu ulun aja boleh. Mau bagi pulang habis nih kita.
Pak Bu, doakan Sidin lawan keluarga Sidin, barakatan wasilah Sidin, perantara Sidin kita hadir di sini. Nah, pengajian diadakan, untungnya terima kasih pian, doakan Sidin kada minta apa-apa, doakan mudah-mudahan Sidin sehat afiat, keluarga Sidin berkah, rezeki Sidin berkah. Nah, hakan pengajian Sidin usaha lancar, pian kau ngaji. Nah, Sidin menyiapkan tiap bulan deh. Yuk, ada mudah-mudah madakan. Nang sugi belum tentu, bujurkah? Nang sugi belum tentu kawa madakan pengajian. Nang sugi belum tentu kawa madakan pengajian. Kenapa? Pamalar. Bujur kisahnya. Kalaupun basaruan, keluarganya jangan diundangnya. Membeli orang, berbeda, rugi kerugian. Nah, ini alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan Sidin tadi berkah. Nah, gurunya jualan. Jangan batin dulu. Mau Sidin mau undang, ulun kada datang parai juga. Ya kan, mandan parai. Enggak sekalian enggak. Paham aja lo. Nah, kembali. Nah, mulai dibuka terus. Jadi Muhammad itulah Jad wajibul wujud. Jad itu bernama seperti Allah. Kaya dosa lagi mencari Allah, apalagi mencari Tuhan. Tuhannya sudah nyata pada Allah, yakni nurnya sudah nyata diri dan alam bangaran Muhammad. Karena itu mengajak lawan jamaah, aksiru minas sholati alayya, kata Rasul, banyaki bersalawat lawan Rasulullah. Siapa geram nang itu? Jad wajibul wujud. Kita pun jad wajibul wujud juga, tapi nang sempurna Rasulullah. Nang sempurna tuh Rasulullah. Ya badratin min hazakulla kamali. Rasulullah itu bagaikan bulan purnama yang sempurna cahayanya. Sempurna itu kiasan kayak apa namanya? Ya, lalu ulama saking mengkiasakannya lawan syair ya badratin min hazakulla kamal. Kamal itu sempurna. Jadi ulun mengajak lawan pian banyaki berselawat. Selawat napakah nang handap-handap aja kah? Biasanya ibu-ibu senang yang panjang apa yang pendek? Oh, nang sedang-sedang aja. Kepanjangan jangan ya Allah. Kenapa? Lapah. Kehandapan jangan. Nah, kalau lu singkat jadi yang sedang-sedang aja. Ulun bari selawat. Sengaja ulun khobarakan supaya kita dapat berkah. Amalakan 5 kalimat ini. 5 kalimat. Untuk pian mudah menghafal, ujungnya aja ingat-ingat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allah akan berikan rahmatnya yang tidak ada hitungannya berkat Rasul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi bifadlillah. Allah akan berikan karunia-Nya yang tidak terbilang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allah akan berikan kelebihan karunia keistimewaan nang kayak apa banyaknya makhluk, bukan hanya manusia, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada kamu hitung makhluk bi'adadi khalqillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi makana binikmatillah. Tuhan akan selalu berikan nikmat dan nikmat. Mudah-mudahan kita dan seluruh zuriat keturunan kita
jangan ada nang sakitnya. Bi'adadi bikal binikmatil. Terakhir, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi bikalimatil. Allah memberikan karamah, keistimewaan dengan kalimat Tuhan yang kalau ditulis lautan karing kada habis lagi, batang pohon jadi penanya kada habis lagi. Bi'adadi bikalimatil. Nah itu dia apa nak? Mudah-mudahan mudah kabul hajat. Tuhan hilangkan kesulitan kesusahan. Tapi mun sakit gigi dosa kepada, kesulitan masalah nangapa daging dosa juga. Alhamdulillah Arman sekarang ini kada pernah lagi kesulitan duit. Betul kan? Udah pernah jadi. Nah kembali. Nah hanya kita bicarakan, nah hanya masuk mukaddimahnya dia sudah isi, mukaddimah pembukaan nah kayak isi ya, hanya masuk. Apa setelah orang benar-benar mengenal akan dirinya lalu bagalar khalifah. Apa arti khalifah? Ganti Tuhan. Apa arti khalifah? Wakil Tuhan. Kalau kenal diri, punya kada kenal diri, khalifah napa? Khalifah itu ganti wakil. Dalam Quran apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau bahasa terjemah, sesungguhnya kata Allah Ta'ala, aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Ayo nang alim-alim nang pernah mondok nahunya jalanan. Ini itu pakai ya ilmu takalim wahdah. Artinya apa? Tuhan kepentir seorang. Lihat di Quran. Ini ngaji pondok ada deh. Ini lulus kalau lulus kan? Kalau terjemah bebas itu pian nukar di pasar. Quran ada terjemah. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku jatuh ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Itu terjemah bebas. Padahal makna itu perhatikan nahunya. Ini itu pakai ya. Ya-nya itu namanya ya ilmu takalim wahdah. Maksud ya ilmu takalim wahdah artinya Tuhan bicara sendiri. Kalau Tuhan bicara sendiri maknanya kayak apa? Sesungguhnya nang jadi khalifah tuh aku, bukan aku menjadikan khalifah. Nang jadi khalifah tuh aku. Johirnya seolah Tuhan menjadikan sesuatu, lalu sesuatu tadi dikatakan makhluk, padahal kata Syekh Ibnu Arabi, seorang wali kutub, subhana man khalaqal asya, maha suci Tuhan yang menjadikan sesuatu nampian padakan makhluk tadi. Sesuatu itu artinya makhluk. Wa huwa ainu, padahal Tuhan, akulah ya Tuhan sesuatu itu. Dialah sesuatu itu. Paham? Artinya kada ada nang menjadikan, kada ada nang dijadikan, orangnya nang jadi. Paham? Ambil contoh. Contoh apa? Ini sebelum jadi baju apa? Kain karena menjadikan baju. Apa kain jadi baju? Harus pintarlah. Sebelum jadi baju kain. Apakah kain menjadikan baju ataukah kain jadi baju? Yang mana? Kain menjadi baju, bukan kain menjadikan baju. Begitu pula nang ada ini, bukan Tuhan menjadikan khalifah, tapi dirinya sendiri yang jadi khalifah. Paham sudah? Mungkin masih kada percaya, kada yakin, kada paham, bukan nahunya. Nang lawas di pondok terus sampai ke taring. Harus benahu. Enggak ada benahu, ada kuasa. Itulah pentingnya mengaji ilmu alat. Awal membukai rahasianya.
amun masih ada nang menjadiakan lawan nang dijadiakan dua. Zohirnya memang dua, seolah ngarannya gini, seolah arti seolah ini kan bujuran incaan, seolah ada nang menjadiakan lawan nang menjadiakan, nang menjadiakan kholik, sambatannya kholik sang pencipta, nang dijadiakan sebutannya makhluk, nang dijadiakan, padahal orangnya seikung tujuan. Seperti kain jadi baju, bukan kain menjadikan baju. Lalu siapa makhluk? Tuh soalnya jawab. Itulah khalifah namanya, ganti tuh. Jadi wali-wali itu khalifahnya Allah Ta'ala. Rasulullah khalifahnya Allah. Wali-walinya Allah khalifahnya Allah Ta'ala juga. Ya, makanya bersyukur kita ini. Kata Sayyidina Ali, kata Sayyidina Ali apa? Ujar Sayyidina Ali ini dapat gelar langsung dari Rasulullah apa? Pintu ilmunya Nabi. Ujar Nabi apa? Ana madinatul ilmi, aku gudang ilmu ya Nabi. Wa aliyu babuha, Sayyidina Ali pintunya. Kalau hendak bertanya tentang ilmu, cukup lawan Ali dulu. Sama seperti kalau kita ingin masuk rumah lewat pintu, lewat jendela, maling. Sayyidina Ali, apa kata Sayyidina Ali Pak? Bahwa dunia ini, alam ini tidak pernah sunyi, tidak pernah sepi dari orang-orang yang Allah kehendaki menerangkan, menjelaskan, memberitahu akan Tuhannya, namun jumlah mereka sedikit. Sedikit tidak? Sedikit. Lalu Sayyidina Umar ketika mendengar itu, ya Allah, golongkan hamba golongan sedikit tadi. Ayo berdoa, yang sedikit ini itu dikit ya. Pada gampangan Sayyidina Ali madahan, kada banyak orangnya. Coba mau pengajian fikih, apalagi tentang pahala, wah, 2000 tabligh akbar, 2000 pengajian dikit. Kenapa? Diremi, mencari rame, makanya bila rame pawai. Nah, alhamdulillah Tuhan pelihara kita, jangan sampai pawai, rugi waktu, rugi tenaga, rugi ongkos, ya kan? Makanan nah pulang dari makanan lawan orang, rugi berataan. Pawai aja, sudah pawai, berpiraguh pulang. Nah, kita syukuri aja Allah masih memberikan hidayahnya lawan kita. Alhamdulillah. Golongannya sedikit aja. Nah, kembali khalifah itu ada dua. Yang dikehendaki khalifah itu apa? Hamba Allah yang dimaksud, dan yang kedua adalah khalifahnya Allah sendiri. Kenapa? Satu, yang dirujuk, yang dikehendaki, yang dimaksud khalifah itu adalah hamba Allah. Sebagaimana Tuhan katakan dalam Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku jadikan bangsa jin, bangsa manusia melainkan menyembah aku ya Tuhan. Tetapi ingat, hamba Allah, kalau bahasa Arabnya Pak, Abdullah. Harus tahu nih siapa Abdullah. Abang Nabi ngarannya siapa? Abdullah. Jangan cuma tahu abah Nabi Abdullah, itu memberikan isyarat lawan yang lain, memberikan pengertian kepada yang lain.
Abdullah, Sayyidina Abdullah, tidak saja kita ketahui bahwa beliau orang tua Nabi. Apa itu Abdullah? Abdullah itu artinya apa? Sosok insan yang terdiri dari zahir dan batin. Sosok insan yang terdiri dari ruh dan jasad. Bukankah kita terdiri dari ruh dan jasad, zahir, batin? Berarti semuanya Abdullah. Itu Abdullah. Jangan ngaku-ngaku lah. Jangan hanya tahu apa Nabi. Berarti semuanya ini Abdullah. Naik lagi. Siapa Abdullah? Tadi insan yang terdiri dari zahir batin. Yang zahir berupa jasad, yang batin berupa ruh. Dari mana zahir batin? Atau dari mana jasad dan ruh? Nah, jasad kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Tuhan. Sedangkan Nur Muhammad dari Nur Tuhan sendiri. Sedangkan Nur Tuhan dari Tuhannya nang ampun Nur. Asa Abdullah, hamba Allah. Sama dengan ini. Ulun tidak mengatakan hamba itu Allah. Sama dengan ini. Hamba sama dengan Allah. Paham? Cuman jangan disebut. Ulun menyebut karena di dalam taklim, dalam belajar boleh, dalam sehari boleh. Paham? Sama dengan hamba Allah. Hamba sama dengan Allah karena sudah mengetahui dan mengerti akan keberadaan hakikatnya. Jangan ngaku-ngaku hamba Allah. Bila rajin sembahyang hamba Allah, bentar. Jangan ngaku-ngaku siapa gerang hamba Allah yang sebenarnya. Nah, karena mengenal itulah nambah gelar khalifatullah, khalifah ganti Tuhan. Yang kedua terakhir untuk sementara malam ini, dan tadi banyak dikitan malaran. Artinya kan sesuai yang kita baca Alkitabnya, sifat bila mengetahui bisa mengesahkan sifat maka akan mencapai martabat khalifahnya Allah. Khalifah tadi kan dikatakan ganti atau wakilnya Allah. Hanya orang yang makrifat, hanya orang yang kenal Allah yang pantas, yang bisa, yang dapat menyandang gelar khalifah. Kalau kada kenal lawan Tuhan, itu lain khalifah, itu kada lain ipah. Jadi tidak semua manusia derajatnya khalifah. Nabi Adam khalifatullah, Adam khalifatullah, Ibrahim khalilullah, ya kan? Musa kalamullah, Isa ruhullah, Muhammad habibullah. Punya gelar masing-masing. Namun gelar yang mereka sandang, apakah Adam khalifatullah, Ibrahim khalilullah, Musa kalamullah, Isa ruhullah, Muhammad habibullah. Arti beratan itu kekasih Allah, wakil Allah, ganti Allah. Makna sayaannya tak sama, sambatannya lain. Khalifatullah, Khalilullah, Kalamullah, Ruhullah, Habibullah. Artinya sama berita, kekasih Allah, ganti Allah, wakilnya Allah. Kenapa? Karena mereka kenal Allah. Nah, mudah-mudahan kita semua jadi khalifatullah. Kalau orang jadi khalifatullah bisa memberikan syafaat lawan keluarga. Karena Rasulullah katakan apa? Siapa yang menuntut ilmu bakal jadi lampu dalam rumahnya, bakal jadi lampu. Kau memberikan syafaat lawan anak bini, kau memberikan syafaat kepada juriat, bahkan ke bawah juriat kita, yang mana ke atas datu-datu
Mudah-mudahan orang tua kita dan orang tuanya orang tua kita, berarti ini nikahi, dan sampai ke atasnya mereka pun mendapatkan rahmatnya Allah, berkat asbahnya, berkat juriyatnya, nah mengenal akan Allah. Amin. Nah mungkin itu saja dulu yang bisa ulun sampaikan. Ampun maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan. Mudah-mudahan ilmunya manfaat dan barokah bagi ulun dan pian beratan dunia wal akhirah. Dengan begitu mudah-mudahan kita semua dihilangkan daripada kesulitan, kesusahan, dan diberikan kebahagiaan, kesenangan, aman, dan mudah-mudahan husnul khotimah dan satu kumpulan di dalam surganya Allah bersama Rasulullah, wali-wali Allah, dan guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah Bapak Ibu sekalian, ulun sampaikan bahwa yang pertama, setiap pengajian bahwa tetap ulun menjalankan penjualan air dan telur yang permulaannya setiap sebelum pengajian sudah dibacakan lah. Mudah-mudahan dari pemilihan pian bisa membantu majelis ulun kada minta pian menukari neng ini kalau dapat banyu dapat dibacakan pulang, apalagi itu sudah membantu. Mudah-mudahan. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, Jamaah Abu Sarifah itu membuka di tahun 2023 perjalanan ibadah umroh. Siapa yang mau ikut jamaah atau siapa saja muslimin muslimat, silahkan daftarkan lawan ulun. Kita berangkatnya kalau tidak bulan 10 atau bulan 11. Nah kemudian yang ketiga, setiap tahun pula Majelis Abu Sarifah itu membuat kalender setiap tahun, bukan cuma 1-2 tahun, setiap tahun. Dan di tahun ini pun demikian, dari penjualan kalender itu pun ada digunakan untuk majelis dan dihadiahi 50.000. Nah pian dapat kalendernya beramal pula. Pian memberi bakulina 50.000 beratan kada mungkin gelap. Nah pian tukari aja kalendernya atau diborong. Nah mudah-mudahan berkah. Nah itu saya yang ulun sampaikan. Ampun maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ada tambahan pulang jesidip. Siapa yang ingin membeli amaliyah yang sering kita baca di awal pengajian, silakan hubungi Bapak Haji Asman atau Haji Ahmad. Nah, amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad bihaqi Muhammad, bibarakati Muhammad, bisyafaati Muhammad, wa ala malam salihan tardahum min ibadikas salihin. Ya hayyu ya qayyum ya Rasulullah, ya hayyu ya qayyum ya Rasulullah, ya hayyu ya qayyum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nur ala nur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad falahilati adrikuna ya Rasulullah, adrikuna ya Rasulullah, adrikuna ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, wallahu ahad. Sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, wallahu ahad. Sallallahu Ahmad, sallallahu Muhammad, wallahu ahad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ahmad Rasulullah
Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana ma madaya Karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana ma madaya Karami ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa bilana ma madaya Syal Karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Panitia tolong ini dibagikan kalau ada jemaah yang ada banyunya, tolong ke Repa, banyu Repa minta lu